Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayun SVD dari KKI Una Sankta Den Haag. Mari mengawali suguhan kopi rohani pada minggu biasa ke-26 ini. Saya ajak kita membuka hati dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tidak memandang orang dan tidak mengucilkan siapapun dari kasih dan kebaikan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa cinta kasih sejati mengandaikan keadilan. Semoga kami jangan menganggap diri kami lebih dari orang lain. Dan semoga berani mengakui segala kebaikan yang dilakukan di luar kelompok kami. Sadarilah kami bahwa Roh Kudus dapat bekerja dalam diri siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudari-saudari dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi adanya persaingan yang berat. Ada kompetisi yang sengit. Satu kelompok dianggap yang terbaik, dan kelompoknya tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Lihat saja formasi kabinet di Belanda saat ini. Yang dipikirkan hanyalah bahwa cuma kita yang terbaik, cuma kita yang berhak. Yang lain tidak boleh, malah dilarang. Ini terjadi dalam politik, dalam bisnis, malah juga dalam kehidupan gereja. Hal ini telah menyebabkan banyak keretakan dan konflik. Jika kita tetap memegang prinsip cuma aku, hanya kami yang baik, dan engkau, kamu tidak, maka kedamaian, kerukunan, keharmonisan sulit dicapai. Di hari terakhir pekan doa perdamaian ini, hendaknya kita bisa mengubah ungkapan di atas, cuma aku, hanya kami yang baik dan engkau, kamu tidak, menjadi saya, kami baik. Anda, kalian juga baik. Kita sama-sama ada sisi baiknya. Dalam Injil tadi, kita dengarkan reaksi Yesus atas pernyataan Yohanes yang mencegat, melarang seseorang di luar kelompok para murid Yesus yang telah mengusir setan dalam nama Yesus. Kita dengarkan reaksi Yesus yang luar biasa, yang mau menyadarkan para muridnya, termasuk kita sekalian, yang sering mengesampingkan keikhlasan dan kebaikan orang lain, yang melakukan kebaikan tertentu sekalipun mereka bukan dari kalangan atau kelompok kita. Siapa yang tidak melawan kita, dia di pihak kita. Demikian kata Yesus. Dengan kata lain, biarkan kebaikan terjadi dimanapun, kapan saja, apapun bentuknya, dan oleh siapapun. Roh Tuhan bekerja dalam diri siapa saja yang dia mau. Roh Tuhan berhembus di mana-mana dan kapan saja dia mau. Daya kerja Roh Tuhan tidak dimonopoli oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jangan berprasangka buruk, tapi lihatlah kebaikan yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain di luar kelompok sendiri. Sebab Roh Tuhan dapat bekerja dalam diri setiap orang. Hendaknya kita jangan terlalu melihat perbedaan yang menyolok antara saya, kami, dan engkau, kamu. Kita harus lebih melihat semua sebagai kita dan bukan mau membedakan kami dari mereka. Kami dari kamu. Karena kita semua adalah anak-anak dari Tuhan yang satu dan sama. Maka terimalah bahwa sesama kita adalah saudara-saudari kita, walau berbeda dalam berpikir dan bertindak. Asalkan semua punya tujuan yang luhur dan mulia demi kebaikan, keadilan, dan kedamaian bersama. Yesus secara eksplisit menunjukkan konsekuensinya jika Anda tidak menerima, bahkan menghalangi yang lain yang dengan caranya tersendiri melaksanakan sesuatu demi kebaikan orang lain. Bagi orang ini lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke laut. Kata-kata Yesus yang sedikit keras pada bagian akhir perikop Injil tadi mau mengingatkan kita supaya tangan kita mesti digunakan untuk menawarkan, menyalurkan, menyodorkan bantuan. Jangan lebih suka menunjuk kesalahan orang lain. Juga hendaknya kaki kita berjalan bukan dalam jalan egoisme, sukuisme, tapi dalam jalan kebersamaan
yang berpijak pada keterbukaan. Juga hendaknya mata kita terbuka untuk melihat hati dan intensi yang bertujuan demi kebaikan bersama. Mari, saudara-saudariku, hendaknya kita mengikuti penegasan Yesus di awal Injil dan memahami peringatan Yesus yang sudah mengingatkan kita di akhir Injil tadi. Jangan jadikan hati kita jadi keras membatu, tapi jadikan hati kita hati yang lembut, murni, hati emas bagi sesama. Dan percayalah bahwa Roh Tuhan dapat bekerja dalam diri setiap orang, kapan saja dan dimanapun. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan dan membimbing kita, serta mengaruniakan kepada kita semangat untuk tetap tekun melaksanakan perintah kasih dan tetap meluhurkan dan memuji namanya, bukan saja dari bibir, tapi dari hati, dan tetap berusaha melaksanakan hukum cinta kasih dalam hidup kita, oleh tuntunan, oleh bimbingan, dan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.